Assalamualaikum pemirsa. Kali ini kita akan eksplor daerah Kota Baru, yang mana daerah ini sangat menarik. Banyak bangunan-bangunan antik tua, dan kita akan dipandu oleh teman kita, Pak Ismu. Oke, kita akan ketemu dengan Pak Ismu. Yuk, jalan. Assalamualaikum Pak Is. Apa kabar? Wah, ini teman lama. Kita sering touring bareng. Dan hari ini anak buahnya beliau. Jadi alhamdulillah hari ini saya bisa ketemu dengan Pak Ismu. Dan hari ini alhamdulillah kita akan dipandu untuk puter-puter di daerah Kota Baru. Ya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa di Kota Baru ini ada tempat hunian terakhir orang-orang Belanda, ya, setelah di daerah Bintaran, kemudian loji kecil di kawasan Titik Nol. Dikhawatirkan orang Belanda itu di sini nanti ada homesick, ya, kangen dengan negara Belandanya. Maka dibuat konsep bangunan seperti di Eropa. Maka dibangunlah bangunan-bangunan sampai sekarang Pak Esam lihat, jadi bangunan Indis, ya, bangunan Indis ini dengan konsep seperti Eropa, tetapi disesuaikan dengan cuaca atau iklim yang ada di Yogyakarta. Dan di sini juga sekarang menjadi salah satu kawasan cagar budaya, ya, selain Keraton, Pakualaman, Malioboro, Kota Gede, dan Kota Baru. Nah, ini salah satu kenapa di sini sekarang kalau membangun tidak boleh sesuai dengan keinginan yang pemiliknya, gitu. Jadi harus sesuai dengan bangunan yang ada di sini. Ya, nah, kan depan jalan-jalan dekat sini, ya. Kita hanya kawasan di sini, ya. Tadi di sini tidak terlalu luas, ya, kurang lebih, ya, tadi benar. Berapa lama? 1,5 sampai 2 jam. 1,5 sampai 2 jam, Ya. Oke pemirsa, saya rasa sambil jalan diterangi, ya Mas, ya. Oke, yuk jalan yuk. Jadi di Kota Baru itu ada 3, ya. Boulevard itu jalan, tapi di tengahnya itu dikasih taman, ya, untuk keindahan. Oh, kemudian, ini jalan. Ya, ini kiri kan jalan taman gitu, ya. Ya, taman ini tidak semua di Jogja ini ada seperti ini. Kemudian ada LAN. Nah, kalau LAN itu jalan, tetapi kiri kanan ada pohon-pohon yang rindang. Kemudian ada jalan Weh ini jalan yang kecil-kecil yang untuk aksesibilitas di kawasan Kota Baru ini. Jadi pemirsa, jika ke sini scan, udah lengkap informasinya. Kita jalan lagi Pak Ismu? Ya. Oke, siap. Ya, kalau ini memang bagian dari tata kota di Kota Baru, trotoar untuk kenyamanan orang berjalan di kawasan Kota Baru. Jadi ini sebenarnya termasuk pengembangan, ya. Jadi sekarang dari mulai di Gramedia, di Galeria sampai dengan Tugu tidak boleh orang berjualan di pinggir jalan. Sudah mulai kira-kira 3 tahun yang lalu ditata betul dengan Danais yang ada ini. Tapi alhamdulillah sekarang itu dengan ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya, orang semampu keuangan seperti apa tidak bisa semaunya untuk membangun di Kota Baru ini. Harus terkonsep dengan harus sesuai dengan marwah yang ada dulu sebagai tempat hunian. Jadi Pak Ersam, ini kami tunjukkan, ini salah satu rumah dulu pernah ditinggali Menteri Kehakiman pertama zaman Orde Lama. Jadi Bapak Jody Gondokusumo itu pernah tinggal di sini, dan bangunannya ini masih dipertahankan, hanya ada tambahan-tambahan sedikit yang di sisi kanan ini. Tapi ini seperti fasadnya itu masih asli, ya. Dan ini hanya renovasi saja. Nanti untuk kekuatan bangunannya. Jadi kalau untuk bentuknya masih asli. Jadi Pak Ersam, ini sambil kita menuju ke kawasan Kota Baru lainnya, ini saya ceritakan
namanya Jembatan Gondolayu. Di bawah ini ada Sungai Code, meskipun masuk di kota, tetapi hulunya dari Gunung Merapi. Maka sering terjadi kalau banjir lahar dingin, itu ya lewatnya di sini. Oke Mas, jalan lagi yuk. Ya, siap. Museum Sandi. Tetapi ketika Kota Baru ini dibangun dan bangunan ini sudah jadi, ini ditempati oleh dokter pribadi Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-7 ya, dari dokter pribadi. Kemudian setelah itu ketika di Yogyakarta sempat menjadi ibu kota ya selama kurang lebih 5 tahun ini sebagai kantor Kementerian Luar Negeri di sini. Nah, baru ini tahun 2014 kurang lebih jadi Museum Sandi di bawah Badan Siber Nasional ya. Nah, seperti sekarang, dan ini setiap hari dikunjungi dan gratis ya, tidak ada, dan kita akan dapat ilmu yang cukup bermanfaat di sini tentang kode-kode sandi ya. Dinamakan Masjid Juanda ya, kurang lebih 2 tahun sudah dibangun seperti ini, dan ada beberapa bangunan ini memang konsepnya kayak bangunan masjid lama ya. Nah, ini juga sebagai simbol toleransi beragama karena apa, di sebelah kurang lebih 200 meter itu ada HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Di selatannya lagi itu ada Gereja Santo Antonius. Nah, ini dari Katolik, Kristen, dan Islam, ini sebagai simbol toleransi yang ada di sini. Dan sambil nunggu teman kita Mbak Febi, ntar lagi dia akan kesini, akan gabung untuk explore. Jadi ini bangunan ini kayaknya masih orisinil, namun yang jelasnya Pak Ismu akan menjelaskan. Ini adalah gereja KPB Huria Kristen Batak Protestan. Dilihat dari bangunannya ini masih asli, jadi kalau lihat foto lama dengan foto sekarang tidak jauh berbeda. Nah, ini dulu ketika di sini sudah mulai dibangun, ternyata belum ada tempat ibadah untuk umat, karena banyak orang Kristen dari Belanda. Inilah dibangun gereja ini, HKBP ini ya, sekitar tahun 1918 dibangun seperti ini. Nah, sampai dengan sekarang ya. Dan di sini juga sebagai ada simbol toleransi karena di sana ada Masjid Juanda, ada gereja HKBP Kristen. Kurang lebih 250 meter ada Gereja Santo Antonius Katolik yang diresmikan dulu pada tanggal 26 September 1926 ya. Halo, Assalamualaikum Mbak. Oh iya, ini gabung aja nih, kami baru ada di depan gereja KBP. Jadi dari Masjid Juanda ke selatan. Nah, kalau nggak selatan dikit ya arah ke turun lah gitu. Aku di perempatan pas di depan gereja. Oke, aku tunggu ya. Yo. Yuk, sini ya, sini. Ya, Mbak Fevi, siapa Ismu? Oh iya, ya, saya temannya Pak Ersam yang menemani selama walking tour di Kota Baru ini, karena Kota Baru memang teman yang sangat menarik, eksotik, dan ini juga di kawasan cagar budaya ya, sesuai dengan peraturan daerah yang ada di Kota Yogyakarta ya. Selain juga ada keraton, Pakualaman, Malioboro, dan Kota Gede ya. Jadi Mbak Febi, ini kalau orang Jogja ini anggere meni anim ngono itu lampu ngono. Padahal anim itu PLN-nya Belanda. Almagel Nederland Electricity Maskapai. Jadi
disingkat ANIM. Nah, ini salah satu babon ANIM untuk mendistribusikan listrik yang ada di kawasan Kota Baru itu. Nanti kita langsung menuju ke seberangnya. Saya tunjukkan rumahnya Mayor Otsuka, Baito. Pemirsa, saya memang melepaskan dari explore Pak Ismu dan Mbak Febi di Kota Baru, dan karena memang saya sengaja untuk menyelinap ke tempat ini untuk petualang kuliner. Jadi bagi tugas lah Pak Ismu explore di Kota Baru dan saya untuk menikmati kuliner yang ada di tempat ini. Karena sambuan seseorang merekomendasikan saya untuk berkunjung di sini. Nah, makanya saya pakai baju ini. Petualang kuliner. Oke. Jadi ada apa di sini? Ya jelas tempat ini namanya Limasan Kopi 1733. Dan tak banyak yang kusampaikan, langsung ayo kita makan sama minum. Ayo. Spesial kopi. Ada juga makan, ada nasi goreng, ada milkshake, non kopi juga ada, tradisional ada. Oke, kita langsung petualang kuliner. Yuk. Pemirsa, kali ini aku makan. Kalau sendiri itu lucu ya, makanya aku ajak temen. Mereka adalah salah satu pelanggan dari sini dan kita ajak berinteraksi untuk mereview tempat ini. Tempat oke, saya nggak tahu nih makanan ini. Apakah oke atau enggak? Tentunya harus kita coba. Dengan Mbak Kurnia, Mas Abdul. Oke, banyak pilihan di sini pemirsa. Jadi nggak usah khawatir. Apa ini kan ada di sini. Nah, ini pemirsa yang the best sellernya ini adalah Kopassus, kopi panas susu ya? Iya. Kopi panas susu. Ini the best. Aku pengen coba ini ya. Enak. Saya akan nggak banyak bicara. Kalau ngomong nanti kapan aku akan menikmati kulinernya. Renyah Mas ya? Crispy ya? Ya. Pemirsa, bebek bumbu ireng. Crispy. Perut sudah kenyang dan haus sudah hilang. Kita kuliner di Limasan ini sudah cukup mengesankan, enak, lezat, dan pemirsa kalau ke Jogja mampir deh. Murah, enak, dan lezat, nikmat lagi. Begitu, saya akan bergabung lagi kepada Pak Ismu dan Mbak Febi, explore jalan-jalan di Kota Baru. Cus. Wah, ini sudah datang Pak Lesa. Wah, dari mana saja ya? Dari tadi sama dilepas sama Mbak Febi. Sibuk sekali nih saya. Pemirsa, sengaja saya menghilang karena aku menikmati sendiri lihat kota-kota lama, dan kita cukupkan sekian untuk trip hari ini ke Kota Baru.
Jangan lupa pantau terus channel kami Nuswa Trip dan like, share bila perlu karena kami adalah channel yang mempedulikan untuk promosi di kota Yogyakarta. Oke. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan naik.